biasa sekali Sobat Litdik, kita masih jalan-jalan hari ini, Indi. Betul sekali. Jadi kita mau nyapa-nyapa dulu nih buat kamu yang lagi nonton live streamingnya Siberkreasi. Betul. Yang lagi ada di pagelaran seni Jalasena Laksamana Malahayati yang ada di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Luar biasa. Ini adalah hari kedua kita di sini. Ya, dimana kemarin itu kita sudah sempat ngobrol-ngobrol juga sama salah satu tokoh penting di pagelaran seni ini ya, di mana kemarin ada Kak Marcella Zalianti. Betul, kemarin selaku cast-nya dan juga produser ya. Betul. Dari pagelaran seni Jalasena Laksamana Malahayati ini. Betul. Nah, buat Sobat Litdik nih ya, kali ini buat kamu yang pengen nonton seperti apa, meskipun sekarang sudah digelar di hari pertama, tapi memang terbatas ya. Betul. Jadi buat kamu yang pengen nonton besok bisa datang di tanggal 9 September 2023 hari Sabtu. Betul, jadi cocok banget ya buat kalian yang lagi nonton di live streaming kita. Kalau besok bingung mau kemana weekendnya, kalian bisa langsung aja datang ke Taman Ismail Marzuki Jakarta untuk menonton pagelaran seni ini. Exactly. Dan kali ini buat teman-teman yang lagi nonton secara live ya di live streamingnya kami juga mau menjadikan ini sebagai podcast untuk episode berikutnya. Betul. Jadi Sobat Litdik tetap bisa nonton kayak biasa kapanpun dimanapun. Yang pasti kita akan tetap ya membahas seputar literasi digital khususnya buat kaum perempuan di Indonesia. Barengan sama perempuan-perempuan yang hebat. Ada Inong, pejuang literasi digital dalam rangka mewarisi semangat perjuangan Laksamana Malahayati. Ya kan, langsung aja yuk kita akan ngobrol untuk kali ini barengan sama relawan TIK. Sudah ada Teh Hani Purnawanti. Teh Hani. Hai, selamat sore. Selamat sore. Ya Allah, Teh Hani suaranya enak banget di telinga loh. Betul, biasa kan tipikal suara eteh-eteh. Betul. Halus dan lembut. Betul. Kalau kata bahasa Jermannya itu halimpu gitu. Halimpu suaranya itu empuk gitu. Oh, empuk seperti roti unyil karena kan Teh Hani dari Bogor. Betul. Brand ambassador. Enggak tapping tapi kalau mau bisa ya. Kalau mau tapping boleh ya. Betul. Teh Hani gimana kabarnya? Saya Alhamdulillah. Jadi Teh Hani ini adalah mungkin Sobat Litdik di rumah juga, Teh Hani ini adalah salah satu perempuan dari relawan TIK. Ya, mungkin boleh disampaikan dulu sedikit nih sama teman-teman yang lagi menonton. Apa itu relawan TIK, Teh Hani? Makasih ya. Nih, pertama makasih dulu nih undangannya buat Kominfo dan tim podcast Siberkreasi. Salam kenal, saya Hani Purnawanti. Lihat mana nih? Lihat saya ngobrol boleh, situ boleh. Asal jangan lihat langit-langit, ntar gini bingung. Nanti kedangan soalnya lebih kepegel ya. Betul. Saya Hani Purnawanti dari Relawan TIK Indonesia. Jadi Relawan TIK ini adalah organisasi kemasyarakatan yang berdiri tahun 2011 ya, dan ini adalah satu organisasi kemasyarakatan yang memang dibentuk untuk membantu pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan TIK. Nah, dan kami ini sebenarnya komunitasnya juga berasal dari berbagai latar belakang. Jadi ada guru, dosen, kemudian juga para profesional bidang IT yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga dan juga pastinya ilmunya ya untuk bisa berkontribusi ke masyarakat dalam hal pendampingan pemanfaatan TIK. Nah, Teh Hani selaku yang memperhatikan gitu ya penggunaan teknologi dan informasi di masyarakat Indonesia. Untuk sejauh ini sampai per tahun 2023 sudah seperti apa sih masyarakat kita, Teh? Ya, memang pemanfaatan teknologi informasi komunikasi ini kan kalau beda banget ya dengan dulu. Saya sebagai orang yang praktisi juga ikut menggunakan IT itu ya dalam kegiatan sehari-hari. Saat ini sudah istilahnya udah jadi masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu mungkin IT itu boleh dibilang hal yang canggih ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang pakai dan kelihatannya orang-orang yang pinter aja gitu ya yang bisa gunakan. Tapi sekarang ini ya kita mau order makanan aja di rumah atau order shopping online kayak gitu siapa aja bisa, bahkan anak-anak juga bisa. Jadi kalau sekarang sih sebenarnya TIK ini memang harus sudah jadi penguasaan dasar ya
bagi siapapun, terutama untuk meningkatkan kualitas hidupnya kayak gitu sih. Artinya memang kita sudah berdampingan dengan dunia digital. Betul. Nah, berarti sekarang tuh sebetulnya challenge-nya bukan gimana kita caranya mendapatkan informasi ya Teh, tapi kayaknya justru mensortir nih informasi yang sangat bertebaran di mana-mana. Termasuk salah satunya yang kita perangi bersama juga adalah hoax atau kabar yang tidak terbukti kebenarannya. Kalau masyarakat Indonesia menanggapi hoax dan juga merespon hoax itu seperti apa sih Teh? Apakah sudah cukup cakap atau masih perlu banyak edukasi lagi sih? Iya. Nah, ini memang menarik ya. Kalau dilihat tentang informasi yang deras ya sekarang ini, memang semua itu udah kayak apa ya? Kita nggak nyari, asal datang buka sendiri. handphone aja, baru ketik G aja ya, G-nya G apa gitu ya. Tapi udah muncul berita yang memang sebelum-sebelumnya udah kita sukai atau kita inginkan gitu. Nah, hal ini memang memicu satu hal yang derasnya informasi itu sesuai yang kita mau, kita suka dan kita yakini. Nah, sayangnya memang dari berita-berita yang masuk itu yang banyak tidak semuanya benar kan. Betul. Nah, sebetulnya gini, kalau melihat situasinya itu satu hal yang tidak bisa kita bendung. Tetapi memang bagaimana kita sendiri nih punya sebagai orang terutama perempuan ya, tahu mau nyari apa, akhirnya kita bisa mencari satu referensi lain ya. Jadi kalau dilihat dari bagaimana kecakapannya lah ya, kecakapan orang-orang kita menyortir itu sebenarnya kalau sekarang dengan adanya literasi digital ya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo, terus juga sudah mulai banyak pelajaran-pelajaran yang dimasukkan di kurikulum-kurikulum, itu turut membantu sih keterampilan dari masyarakat Indonesia umumnya untuk mulai bisa saring-saring berita. Termasuk juga peran dari komunitas-komunitas ya yang aktif kasih tahu gitu. Sekarang tuh jangan mudah percaya sama berita yang lewat-lewat di beranda kita gitu sih. Nah, tapi kalau misalkan kita ngebahas tentang tadi kan Teh Hani sendiri menyampaikan Andi bahwa sebenarnya semua kalangan, semua usia itu sudah dengan sangat mudah terpapar sama yang namanya digital. Tapi kalau misalkan kalangan tertentu pasti ada yang paling mudah terpapar dengan berita hoax, itu biasanya mayoritasnya dari kalangan-kalangan yang seperti apa sih Teh Hani mungkin? Itu kalau yang saya amatin ya dari kita beraktivitas dalam komunitas itu pada umumnya yang mudah terpapar itu yang digital imigran ya. Jadi yang lahir besar dulu belum begitu banyak gunakan hal digital. Itu yang mudah. Kenapa? Karena itu tadi selama ini kan mereka sudah punya keyakinan terhadap sesuatu dari lingkungannya yang terdekat. Lalu mendapatkan bombardir informasi yang sebetulnya belum tentu benar, tapi mungkin karena khawatir, karena ingin memberitahu orang lain dengan cepat supaya terhindar dari masalah, akhirnya dia broadcast lah, walaupun itu sebetulnya hoax gitu. Nah, berbeda sama yang digital native ya, yang lahir itu Gen Z itu. Kalau saya perhatikan mereka justru lebih cepat juga kan cari berita. Jadi begitu dapat informasi mereka bisa cross check dan agak lebih kritis lah ya, karena mereka udah cukup digital native tadi. Nah, tapi kalau kita ngebahas tentang tadi kan berarti jawabannya adalah yang bisa dibilang digital imigran tadi ya. Ya, yang rada-rada. Yang boomers mungkin ya. Tapi kalau misalkan kita bahasnya laki-laki atau perempuan gitu, ada perbedaan nggak sih Teh, mana yang mayoritas lebih sering terpapar dengan hoax? Ya, kembali lagi ya tadi ya, kalau dilihat memang perbandingan laki-laki dan perempuan, masih banyak perempuan sebenarnya yang gampang. Tadi itu karena ada sebabnya ya, ini pasti karena yang itu tadi mungkin ada beberapa. Tidak semua lah ya perempuan, terbatas ruang geraknya, jadi bergaulnya sama itu aja, nyaman sama satu lingkungan yang sama, sehingga tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan untuk mencari referensi baru, referensi lain yang sebenarnya bisa menjadi alat ukur atau alat pembanding dari informasi yang dia peroleh gitu. Nah, kalau misalnya untuk kecakapan digitalnya nih Teh, balik lagi. Apalagi kan sekarang kita lagi di acaranya Laksamana Malahayati nih ya, dimana kita tuh mengangkat tema women empowerment juga, perempuan-perempuan tangguh dan juga hebat. Kalau urusan pemanfaatan teknologi informasi itu apakah ada perbedaan gak sih Teh dari perempuan dan juga laki-laki, atau mungkin udah cukup seimbang, atau mungkin ada salah satu gender yang perlu edukasi lebih banyak lagi? Iya.
Kalau dilihat dari laki perempuan, sebenarnya kalau kesempatan kan yang ada ini sama ya, Kak. Maksudnya koneksi internet itu kan tidak ada batas ya, laki-laki boleh akses lebih banyak daripada perempuan gitu. Semuanya istilahnya bersifat apa ya, sudah tersaji dan tinggal kita. Nah, memang kembali ke peran sih. Kalau maaf ya, saya bukan mengkotak-kotakan orang misalnya bekerja dengan tidak bekerja ya. Mungkin kalau ibu yang di rumah kan mungkin ada keterbatasan karena mengurus rumah tangga dulu, baru nanti di waktu-waktu luang mengakses ya entah untuk hiburan atau mencari informasi itu mungkin waktunya lebih sedikit dibanding dengan orang-orang yang bekerja di luar ya. Itu kalau dari sisi peran wanita lah ya. Tetapi sebenarnya kalau dilihat seberapa produktif, kalau menurut saya ya masih lebih banyak dan produktif perempuan. Justru ya? Ya, karena gini, kalau dilihat dari belanja aja ya. Iya benar. Shopping kayak kan itu platform belanja banyak sekali ya. Betul. Dan pasti yang rajin belanja wanita perempuan. Untuk keperluan rumah. Terus untuk misalnya apa yang diproduksi dari hasil nonton, umpamanya resep-resep atau apa, itu kan juga sesuatu yang hal positif yang bisa diambil. Ya, jadi kalau dilihat pemanfaatan IT-nya lebih leluasa mana, mungkin dia laki-laki. Tapi kalau untuk pemanfaatannya itu bisa sampai produktif, itu ada di perempuan juga sih. Yang menurut saya menarik. cukup. Nah, untuk bisa sampai perempuan juga bisa lebih leluasa gitu penggunaannya ya. Apakah mungkin ada yang dilakukan sama teman-teman relawan TIK untuk mengedukasi ke arah sana? Oh ya. Ya, jadi kami di komunitas itu memang punya beberapa kegiatan yang menyasar pada wanita dan anak-anak ya. Kalau wanita itu ibu-ibu rumah tangga, pastinya tadi itu bagaimana caranya supaya ibu-ibu tadi tidak mudah kena hoax. Terus maaf ya, ada kayak love scam kayak gitu, itu penipuan kan. Sampai menggunakan emosional gitu. Betul, karena untuk touch perempuan itu kan lebih dari situ ya. Teman udah lama gak ketemu, mungkin juga bukan temennya ya, palsu, pura-pura jadi temennya, dan itu bisa membuat ya itu tadi wanita mudah terlena, akhirnya jadi nggak produktif kan. Mungkin WhatsApp sosial medianya itu tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk ningkatin kualitas hidup keluarganya, melainkan untuk dia bersenang-senang, akhirnya terjerumus gitu ya terhadap penipuan. Nah, itu yang kita galakan. Terus juga untuk anak-anak kita coba ajak seperti misalnya belajar coding ya. Coding itu saat ini tidak semuanya rumit ya, seperti kalau programmer yang canggih-canggih gitulah. Ada juga coding block yang bisa membuat anak-anak tidak cuma nantinya tertarik untuk pakai hiburan ya, game gitu buat stress release aja, tapi belajar untuk lebih produktif gitu. Itu yang kita kerjakan dan beberapa kegiatan lainnya ya. Thanks. Kan kalau sekarang kita udah masuk ke musim pemilu ya. Dan kalau udah masuk musim pemilu kayaknya berita tuh makin seliweran. Kalau bahasa Tehani lebih deras informasi datangnya. Nah, tapi kalau dari relawan TIK sendiri ada gak sih kayak kegiatan-kegiatan khusus atau kiat-kiat untuk perempuan terutama di Indonesia untuk dapat menyaring informasi, karena pasti kan para bakal calon ini nanti tuh jejak rekam digitalnya akan bermunculan nih Teh. Iya betul. Ya memang IT ini kan sebenarnya netral ya. Bisa positif bisa negatif, tergantung dari musimnya biasanya. Ada musimnya, musim pemilu beda tapi intinya sih sama sih ya, bahwa sesuatu yang netral ini tergantung orang yang pakai. Nah, kami di relawan TIK itu ada beberapa selain program ada namanya Pokja kayak gitu ya. Ada Pokja perempuan, Pokja anak yang khususnya untuk pemilu ini kita mulai belajar, yaitu tadi nyaring berita dan belajar lebih ke kedalamannya lagi. Kita cari manfaat dulu sebelum melakukan posting ya, karena yaitu tadi lah, kalau berdasarkan saya suka Kang Satya atau Taindi gitu ya, terus salah satunya berdua ini langsung lagi dalam bersaing kompetitif, bukan sedang berkompetisi gitu ya untuk mendapatkan suara. Kan kecenderungan kita membela siapa yang fans kita kan, sampai yang lain harus kita singkirkan. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya kita coba berikan pengertian bahwa ini kan hanya pesta sesaat ya. Jadi mestinya harusnya kita bawanya happy, bawanya senang-senang, gembira. Kalau memang ada kompetisi yang positif,
Dan kalau semua sudah terjadi, sudah terpilih, kan kita harus hidup kehidupan semula gitu ya. Kalau kita kerja ya tetap kerja, kalau kita dagang ya tetap dagang gitu ya. Jangan membuat gara-gara sesaat kita emosi, akhirnya nanti malah kita kehilangan jejaring dan lain sebagainya kayak gitu. Betul sekali. Jadi tetap adem ya di tengah panasnya pertikaian politik di tahun politik ini gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya kamu sebagai pemilih ibu-ibu juga kan apalagi banyak banget suaranya. Coba tolong di cross check dulu juga seperti apa, cari informasinya yang benar. Dan juga message-nya mungkin buat ibu-ibu jangan asal ganteng juga aja ya. Betul. Calon yang ada dicoblos. Betul ibu-ibu ya, coba ibu-ibu dipilih bibit bebet bobotnya. Betul. Soalnya ingat ibu-ibu adalah manusia atau ras terkuat di bumi. Di bumi, betul. Ya. Gitu. Teh Hani terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan waktunya. Jadi itu tadi Sobat Litik ya, ngobrol-ngobrol Indi dan juga Satya di podcast Booth Siberkreasi Malahayati ini. Tuh lihat kan, ini kita beda banget ya. Benar, hari berbeza. Ini layoutnya barengan sama relawan TIK, ada Teh Hani Purnawanti yang sudah mampir ke sini. Nanti kita akan ngobrol lagi juga bersama dengan narasumber-narasumber lainnya. Akan banyak banget topik-topik obrolan yang kita angkat juga. Betul. Jadi kalau gitu terima kasih buat Sobat Litik yang udah nonton. Dan sekali lagi Teh Hani terima kasih banyak ya. Terima kasih. Makasih pisan juga buat teman-teman yang nonton di live streaming. Jangan lupa ini bisa kalian tonton ulang juga ya di podcast Literasi Digital Siberkreasi. Betul sekali. Kalau gitu Indi dan Satya pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.